Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat bertemu lagi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Hari ini hari yang ke-20 di bulan Ramadan, batas-batas akhir kita di bulan yang penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tiap hari sama Allah banyak orang yang dibebaskan dari api neraka, dosa-dosa diampuni. Hari demi hari semakin pendek, semakin mendekati garis finish. Orang sering menyebut sebagai sebuah final dalam suatu pertandingan yang akan sangat menentukan sekali apakah menjadi seorang juara atau menjadi seorang pecundang. Nah, oleh karena itu kita dari gerakan anak bahagiakan orang tua Gabo Indonesia, setiap jam 11 ada cerita cinta orang-orang mulia. Cerita cinta ini sekali lagi tidak melulu berkisah tentang kisah cinta yang berbalut nafsu, romantisme seperti yang banyak terjadi di dalam sekeliling kita dalam pertontonan-tontonan. Tapi cinta-cinta yang mulia, yang dengan cinta itu yang pada akhirnya membuat orang-orang semakin hidupnya bersemangat, bukan orang-orang hidupnya semakin melo, semakin sendu. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kita mengingatkan ulang pada sosok-sosok orang hebat ini. Lihat, di akhir Ramadan, karena kita harus saling mengingatkan di antara kita, bagaimana sesungguhnya di akhir Ramadan ini Rasulullah Muhammad SAW semakin mencintai Allah SWT, yang ditunjukkan dengan cara beliau semakin menjauhi tempat tidur, beliau semakin menjauhkan lambungnya dari makanan, membangunkan keluarganya untuk banyak bertemu dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya cinta kita sebagai seorang mukmin itu hanyalah cinta kepada Allah SWT. Masih ingatkan ayatnya? Al-Baqarah 216. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, bukti cinta kepada Allah ini akan menjadi bukti nyata keberimanan kita. Dan di 10 hari terakhir, kalau saya melihatnya tidak terasa kalau hari ini sudah 10 hari terakhir. Ya Allah, astagfirullahaladzim yang telah menyia-nyiakan banyak peluang, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kemanfaatan yang tidak kunjung kita lakukan. Karena kalau orang mencinta itu, yang muncul pasti adalah upaya-upaya semakin berdekatan dengan sang kekasih. Dan tadi kita sampaikan, kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Mari kita lihat bagaimana kisah romantisme Rasulullah di bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Beliau memang semakin mentautkan kehidupannya kepada Allah dengan jalan banyak iktikaf di masjid. Tapi toh demikian teman-teman, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mungkin kangen dengan istrinya, karena tempatnya beliau iktikaf di Masjid Nabawi dengan rumahnya yang kita sering sebut Raudhah sekarang bersampingan, sehingga ketika Rasulullah ingin menyisirkan rambutnya, beliau longokkan kepalanya di jendela yang membatasi rumah dan Masjid Nabawi itu. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha memberi sisir dan merapikan rambut Rasulullah. Luar biasa sekali ya, dalam kondisi iktikaf dekat dengan Allah, tetapi sisi manusiawinya yang membuat romantisme beliau juga tetap ada. Tapi ini cinta karena Allah, tidak sampai berlebihan. Sebagaimana kita paham, Rasulullah juga terbiasa kalau beliau ketemu Aisyah, beliau juga tetap mencium Aisyah. Tetapi Nabi mengatakan, aku akan kuat sementara kalian tidak akan kuat. Nah, teman-teman yang saya hormati, inilah laki-laki. Kita berjalan bercerita tentang kisah-kisah cinta dari awal sampai akhir. Toh pada akhirnya kita tidak boleh melepaskan diri dari contoh terbaik untuk cara mencintai apapun, dan tentu saja Rasulullah. Dan ini 10 hari terakhir, apa yang dilakukan? Kecintaan kita kepada Allah harus semakin muncul teman-teman. Ada target baru di 10 hari terakhir. Target itu namanya memburu Lailatul Qadar kan? Sekali lagi Rasulullah pernah menyampaikan, sesungguhnya seseorang yang kehilangan malam-malam Lailatul Qadar
maka Allah haramkan mendapatkannya, dan kebaikan-kebaikan yang lain seolah-olah tertutup. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya diharapkan untuknya, lah dia tidak ada ngoyo di sana. Ini kan bukan bukti pecinta sejati yang tidak mau ngoyo bertemu kekasihnya. Dia lebih banyak tidurnya mungkin, lebih banyak mainnya, tetap tidak berubah. Mestinya kalau dia mencintai Allah, dia semakin akrab dengan Allah. Teman-teman semuanya, di pandemi ini memang kita tidak dianjurkan di masjid sarannya, tapi kita tetap itikaf menghadap Allah di rumah, dan kita sulap ruangan untuk itikaf itu seperti di masjid. Banyak saran diberikan para alim, para ulama. Lagi-lagi, ini bukti cinta teman-teman. Apalagi surat-surat cinta dari Allah semakin sering dibaca. 10 hari terakhir saatnya untuk bisa kembali menghatamkan Al-Quran. Sekali lagi, saat yang paling tepat 10 hari terakhir ini menghatamkan Al-Quran. Kalau misalkan mau khatam 30 juz, berarti sehari setidaknya kita harus membaca 3 juz dalam hitungan hari. Nanti 10 hari kita khatam lagi. Kalau sehari 3 juz, cukup kita membaca 3 lembar setiap sholat. Tidak susah bagi para pecinta sejati. Bukan barang yang berat bagi mereka yang mengaku mencintai Allah. Lagi-lagi, bukti cinta kita akan dicek oleh Allah SWT di 10 hari terakhir. Jangan lupa, kata Rasulullah, berjaga-jagalah kalian di 10 malam terakhir tempat turunnya Lailatul Qadar. Apakah ini mission impossible? Sebagaimana background yang saya putarkan ini, tidak. Ini bukan misi yang tidak mungkin, tapi ini misi yang paling mungkin kita lakukan, mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apalagi kita mencintai Allah, inilah saat yang paling tepat. Salat malam, baca Al-Quran, banyak minta istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampuni kami. Ampuni aku. Luar biasa sekali kan? Ini orang-orang saling mencintai, tapi ini kita sedang mencintai kepada Allah SWT. Apalagi harus kita lakukan? Perbanyak sedekah. Terserah dengan segala kemampuan yang kita punya. Sedekah pulsa, sedekah paketan, sedekah nasihat, sedekah senyum, buka bersama, sedekah apapun yang kita punya di 10 hari terakhir saat yang paling tepat untuk coba kita mendapatkan keberkahan itu. Ingat teman-teman, mengingatkan ulang lagi, bukti cintanya Allah kepada kita di 10 malam terakhir, beliau Jibril alaihissalam dan bala tentaranya, para malaikat. Qadar itu ada yang mengartikan sempit, sehingga sesak. Pada malam Lailatul Qadar itu langit sesak karena malaikat turun ke bumi. Maka mereka yang sedang sholat malam, sedang berzikir, sedang minta maaf, ampun pada Allah, sedang melakukan kebaikan-kebaikan, itulah insya Allah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar fi alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Selamat bercinta 10 hari terakhir. Selamat menikmati keindahan saling mencintai kita dengan Allah. Semakin khusyuk, semakin akrab, tidak ada yang mengganggu, sehingga kita benar-benar menjadi hambanya yang mesra sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi teman-teman, semoga di puasa yang ke-20 ini Allah semakin kuatkan kita, Allah semakin membuat, Allah memberikan hidayahnya untuk kita, rahmatnya untuk kita semuanya. Tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata sambat, tidak ada lagi kata-kata yang membuat kita seolah-olah pesimis. Lagi-lagi, Ramadan saatnya menang. 10 hari terakhir saatnya semakin kuat beribadah, saatnya semakin jos dalam beribadah, ngoyo, bekerja keras untuk semakin mendekati Allah SWT. Demikian cerita singkat kita siang ini, cerita cinta orang-orang mulia yang insya Allah menggugah jiwa. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Darwis, founder Gapo Indonesia dan Ngaji Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.